Oke, kita coba untuk lihat di kondisi marketnya yang saat ini sedang berjalan ke atas atau sedang mau naik ya. Sejauh mana nanti kemampuan pergerakannya, kita coba untuk membuat satu garis bantu ya. Yang dari sisi tren dulu ya, dari sisi tren dulu, trennya masih mengarah ke bawah, kemudian mendekati levelnya di sana ya, mendekati levelnya di sana, banyak disentuh, kemudian mulai bergerak naik, kemudian kita lihat di sana pergerakannya dari sisi high dan low-nya ya. Kalau dari low-nya tentu masih berada dibatasi di area support-nya. Sementara di sisi high-nya ini masih cenderung ke bawah. Dari sisi high-nya masih cenderung ke bawah. Yang saat ini berjalan masih berada di bawah level terdekatnya. Sehingga di candle-candle terakhir ini ketika tidak ada pergerakan yang signifikan ke atas, misalnya breakout di levelnya di sini ya, di sini ada level psikologis yang terdekat, atau kita lihat di situ ada area resistennya. Ketika ini belum sempat dilewati dan mulai ditolak, kemudian nanti dikonfirmasi, dikuatkan dengan pergerakan seller yang cukup signifikan, maka bisa jadi akan kembali turun ya, kemudian dari sisi supportnya nanti kita lihat apakah mampu dilewati atau tidak ya. Sehingga kalau kita lihat dari rangkaian yang ada, candle yang terbentuk di area ini mungkin cukup berat dan sudah mulai ada konfirmasi merah, maka akan ada potensi dia bergerak turun lagi. Seperti ini. Sekali lagi, tentu untuk meyakinkan ya potensi sellernya, setidaknya kita uji lagi di ya minimal setengahnya atau di levelnya di sini ya, setidaknya diuji dulu. Kira-kira mampu enggak ya, karena ini berdekatan dengan support yang kuat, maka tentu mengujinya jauh lebih pas ketika dia breakout di level bawah, sehingga ada kecenderungan kembali bergerak turun ya. Ini kalau dari sisi teknikal ya, tetapi kita coba lihat dari peluang yang bisa mungkin terjadi dari candle dari sisi kalender ekonominya ya. Kita lihat di kalender ekonomi malam hari ini kita coba lihat, kita coba untuk setting dulu ya, jangan sampai salah waktunya. Pastikan GMT plus 7 Bangkok Hanoi Jakarta. Kemudian kalau kita menggunakan emas, maka cukup kita pilih Amerika, dan Amerika yang kita pilih nanti hanya United States, yang lain di nonaktifkan. Oke, sehingga akan muncul seperti ini. Sementara dari sisi impactnya, importance-nya ini kita ambil yang high dan yang medium. Yang low-nya tidak usah dimunculkan biar nanti tidak mengganggu. Sehingga yang tampak di sana yang terdekat dari saat ini adalah di jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari jam 20.30 waktu Indonesia Barat ini ada pergerakan, ada kalender ekonomi yang berdampak besar nanti, di mana di previewsnya ini 4,7 ya, 4,7. Kemudian dari forecastnya 4,4 ya, 4,4. Di sini ada penurunan, atau dari sisi angka prosentasenya menurun ya, dari 4,7 menjadi
4,4, sehingga ada potensi US dollar akan melemah. Ini dari sisi data yang ada dulu, dan ini adalah perkiraan, bukan berarti nanti terus karena ini melemah naik ya, bisa iya bisa tidak, karena ini hanya perkiraan. Nanti yang paling tepat adalah ketika news itu dirilis jam 20.30. Apakah nanti akan lebih kuat dari perkiraan atau lebih lemah justru ya. Itu nanti munculnya di jam-jam 20.30. Maka kalau ada yang bertanya bagaimana cara membaca berita ya dihubungkan dengan candlestick, kalau kita hanya membaca catatan seperti ini, kemudian kita hanya membaca dari berita-berita di media sosial, maka tidak menjamin, kalau apalagi kita menggunakan teknik tradingnya harian ya, tentu tidak menjawab pertanyaan, karena kita tidak bisa menemukan di situ nanti berpotensi naik seberapa, turun seberapa, kecuali kalau kita menggunakan trading jangka panjang ya. Sehingga dari petunjuk awal ini setidaknya ada gambaran, oh ternyata dari sisi data yang ada di sana berpotensi melemah, US dollar berpotensi melemah, sehingga emas akan naik. Kemudian dari yang berdampak medium ya, ada 0,2, 0,3, ada satu yang menguat, ada dua yang melemah, sehingga kesimpulannya emas masih akan berpotensi menguat atau US dollar melemah. Ini kita jadikan sebagai petunjuk awal saja. Selanjutnya kita kembali ke teknikal ya, kita kembali teknikal, karena disitulah nanti akan betul-betul bisa kita lihat ya dari histori yang ada, euforia yang ada di sana akan tampak di candle yang terbentuk. Nah sekarang ini di jam 19.54 belum ada pergantian candle, tapi kalau melihat dari pergerakan demi pergerakan yang ada, sempat bergerak turun di 19.27, ini yang candle running, sempat bergerak turun hingga di 19.27, kemudian ditolak kuat oleh buyer, bahkan sampai di pernah naik sampai di 19.32. Perhatikan waktu yang sedang berjalan sekarang, waktu running sekarang di 19.55. Dari mana kita bisa melihatnya? Dari jam yang ada di sistem, ada di server, di laptop masing-masing, atau di Android masing-masing, atau mungkin di iPhone-nya masing-masing, dimana sebelum kita melihat waktu untuk di MetaTrader-nya, maka pastikan jam yang tertera di sana, jam yang disetting di sana sudah kita setting default atau standar. Di Indonesia berarti GMT plus 7, sehingga nanti akan otomatis menyesuaikan ya. Kalau di Indonesia GMT plus 7, standarnya adalah waktu Indonesia Barat. Nanti kalau di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, silakan nanti disesuaikan ya. Kurang 4 menit dari jam 8, kalau kita lihat dari candle yang terbentuk saat ini masih bergerak tipis, tetapi lebih didominasi oleh bullish, sehingga waktu 4 menit tersisa sangat kecil sekali, dia akan bergerak turun hingga menutup atau melebihi volume hijau sebelah kiri. Sangat kecil sekali akan bergerak turun merah hingga melewati hijau sebelah kiri. Itu artinya meskipun nanti ditolak ke bawah, tetapi dari sisi jajaran baris maka masih dalam kategori jajaran baris naik, sehingga masih akan berpotensi naik ya, akan berpotensi naik. Tentu ini sejalan dengan yang ada di perkiraan di berita tadi ya, sejalan bergerak naik. Tapi juga begitu, nanti kalau naik apakah nanti akan sampai di puncaknya di sini? Tentu banyak aspek yang mempengaruhi. Diingat hari ini hari Jumat. Hari Jumat itu
ada kalanya dia akan jauh lebih panjang dari range di beberapa hari terakhir sekalipun dia paling panjang.